Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardadillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih ibadah, masih tentang toharah, lanjutan tentang haid, nifas, dan istihadah. Yang lalu sudah dibahas bahwasannya haid adalah darah tabiat yang keluar dari ujung rahim seorang wanita, tidak berkaitan dengan melahirkan. Sementara nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadah yang bukan haid dan bukan nifas. Begitu sajalah, simple. Haid darah rutin, darah bawaan seorang wanita yang tidak berkaitan dengan melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian istihadah yang bukan haid dan bukan nifas. Itu tentang haid, nifas, dan istihadah. Nah, jadi kalau bingung-bingung, pokoknya mudahnya seperti itu sajalah. Nah, kemudian masa yang secepat-cepatnya haid itu sudah dibahas. Nah, yakni dia itu adalah 9 tahun. Nah, sementara balighnya seorang wanita itu juga berkaitan dengan haid. Maka secepat-cepatnya wanita itu baligh ya di usia 9 tahun itu. 9 tahun yang dimaksud adalah 9 tahun qamariyah ya. 9 tahun qamariyah, hitungan hijriyah. Karena memang dalam Islam kalau ada hitungan-hitungan berkaitan dengan bulan, itu maka yang dipakai adalah hitungan hijriyah atau qamariyah. Makanya kita sebenarnya juga bagus kalau mulai membiasakan. Nah, ketika ditanya orang tuh jawabnya pakai itu juga. Bulan berapa nih? Bulan Rajab. Nah, biasanya kalau orang tanya bulan apa ini? Bulan Februari. Bulan Rajab. Nah, begitu pula untuk anak-anak kita, jangan hanya dicatat diingat tanggal lahir Masehinya, juga diingatlah tanggal lahir Hijriyahnya. Karena nanti kalau seandainya tidak datang tanda biologisnya, tidak mimpi basah dia, tidak haid dia, maka yang menjadi penentu balighnya adalah usia. Usia berapa? 15 tahun. 15 tahun apa? 15 tahun qamariyah. Tapi sayangnya banyak yang tidak ingat itu. Nah, mungkin yang ada hadir di ruangan ini tak sampai separuh, sepertiga, seperempat mungkin tak sampai yang tahu tanggal lahir hijriyahnya. Maka mulai kemarin udah pernah saya ingatkan, cari lagi. Begitu juga nanti kalau seorang wanita yang ketika dia ditalak oleh suaminya, dia sudah dalam keadaan ayisah, menopause, tak lagi mengalami haid, itu mengambil iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan apa ini? 3 bulan hijriyah.
bukan 3 bulan Masehi. Begitulah seterusnya setiap ada hitungan-hitungan bulan-bulan di dalam syariat kita. Makanya jangan kita asik dengan Masehi tapi kita lupakan Hijriyah. Jangan asik dengan Syamsiyah tapi kita tak ingat bahwa banyakkan hitungan di agama kita menggunakan Qamariyahnya. Nah, kita lanjutkan kaji kita. Yang lalu bahwasannya istihadhah itu yang bukan di masa haid dan bukan di masa nifas. Ketika seorang wanita keluar darah istihadhahnya, maka itu tidak mencegah dia dari sembahyang dan puasa. Kalau dia tahu ini darah istihadhah, salatlah tetap. Nah, kemudian puasalah tetap kalau itu di bulan Ramadan. Ini mungkin kita tak akan bahas 7 macam wanita yang haid, itu tak akan kita bahas lah. Nah, karena memang panjang betul. Dan nanti mungkin kalaupun ada kasus-kasus itu ditanyakan langsung lah. Karena kalau dibahas secara ini cukup menjenuhkan. Mubtadi'ah, mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, mu'taddah, nah, yadhkuru muddatan wa waqtan, mutahayyirah, itu pokoknya ada 7 macam. Nah, itu kalau dibahas ya agak lama dan agak menjenuhkan. Makanya jarang sebenarnya kitab-kitab yang bahas itu. Adalah beberapa, di antaranya kitab Sabilal Muhtadin. Tapi kalau kitab-kitab tipis saja biasanya tak dibahas karena memang menghabiskan waktu. Di Fathul Mu'in saja pun tak dibahas. Nah, ringkas saja masalah haid. Nah, maka ketika wanita tadi itu sedang mengalami istihadhah, dia mau sholat, bagaimana caranya? Maka hendaklah membasuh oleh perempuan yang mustahadhah itu akan farajnya dan menyumbat akan dia dengan umpama kapas dan diikatkan dia dan mengambil wudhu kemudian daripada masuk waktu sembahyang dan sembahyang ia dengan segera. Artinya jarak dari wudhu kepada sembahyang itu tak boleh lama berselang. Samalah hukum wanita istihadhah ini dengan hukum salisul baul. Nah, hukum salisul baul yang terus-menerus menetes air kencingnya sama dengan hukum wanita yang istihadhah. Nah, ingat, karena terkadang mungkin kejadian atau ditanya orang, kalau ada orang yang salisul baul terus-menerus menetes air kencingnya, atau ada seorang wanita yang terus-menerus menetes darahnya, apakah dia wajib sholat? Katakan wajib. Bagaimana cara sholatnya? Yang pertama, dia boleh wudhunya kalau sudah masuk waktu. Kalau kita yang sehat, wudhu sekarang untuk subuh besok pun boleh, asal tak batal. Tapi kalau orang yang begini, masuk waktu barulah wudhu. Sebelum wudhu, dia wajib istinja, membasuh farajnya. Setelah dia istinja, dia sumbat dengan kapas. Tambah lagi pengikatnya, supaya tak jatuhlah kapas tuh. Nah, bisa dengan ya pembalut-pembalut wanita yang sekarang nih, ataupun yang semacamnya. Setelah itu berwuduklah dia. Berwuduknya wajib mualah. Kalau kita yang sehat, wuduknya boleh putus-putus. Habis basuh wajah, setengah jam kemudian basuh tangan. 1 jam kemudian usap kepala. 3 jam kemudian basuh kaki. Sahajanya itu. Tapi pahala kurang. Tapi kalau orang yang istihadhah atau salisul baul, ini tak boleh dia berselang lama. Wajib mualah. Habis basuh wajah, segeralah basuh tangan. Habis basuh tangan, segeralah usap kepala, seterusnya. Setelah itu, tak boleh lama jarak setelah wudhu kepada sholat. Bolehnya hanya terpaut atau tersita untuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Tutup aurat, gelar sejadah, menghadap kiblat, itu bolehlah. Untuk hal-hal yang berkaitan sama itu. Iqamah pun bolehlah. Kalau perempuan kan iqamah. Perempuan tak boleh azan. Nah, azan kalau perempuan hukumnya haram. Nah, iqamah boleh. Jadi kalau untuk iqamah bolehlah. Nah, langsunglah dia sholat. Kalau kita yang sehat habis wudhu,
sejam lagi sholatnya juga nggak masalah. Nah, itulah hukumnya. Nah, makanya agak ada sedikit perbedaan masalah waktu idrak ataupun datang penghalang di awal waktu. Begini, mana tahu nanti terbaca. Ini untuk yang udah baca kitab-kitab yang agak tebal lah. Orang yang kedatangan mani penghalang sholat setelah cukup untuk melaksanakan sholat, maka itu wajib mengqadha sholat itu. Kasusnya begini, masuk waktu, kita bilanglah waktu asar itu jam 4. Nah, itu masuk waktu asar. Masuk waktu asar jam 4, dia tak langsung sholat. Jam 4:10 pingsan dia. Jam 4:10 pingsan. Tersadarnya jam 7 udah masuk maghrib. Kan tadi tak sempat sholat asar tuh karena pingsan. Wajib enggak sholat asarnya diqadha? 4:10 berarti sudah berlalu dari masuknya waktu 10 menit. 10 menit tuh kalau dipakai untuk sholat asar selesai nggak sebenarnya? Selesai, maka wajiblah diqadha. Nah, kan gitu. Wajiblah diqadha. Oke, kita katakan begini. Secepat-cepatnya orang sholat asar itu berapa menit? Kita bilang 1 rakaat 1 menit lah. Berarti 4 menit. Kalau kita yang sehat ini masuk waktu asar jam 4. Jam 4:04 ternyata pingsanlah kita. Wajib nggak kita qadha tuh salat asar? Wajib. Cukup nggak 4 menit salat asar? Cukup. Loh, kok nggak dihitung lagi wudhunya? Karena kita sehat. Bisa nggak kita wudhu sebelum masuk waktu? Bisa, maka tak dihitung waktu bersuci. Tapi kalau orang salisul baul atau mustahadah, yang istihadah tadi, diikutkan di dalamnya waktu bersuci. Misal, wudhu secepat-cepatnya berapa menit? Semenit lah, kita bilang semenit. Nah, kita hitung semenit. Berarti untuk orang yang salisul baul dan istihadah, masuk waktu asar jam 4:04 pingsan dia, nggak wajib qadha. Kenapa? Jam 4:05 baru wajib qadha. Kenapa? Harus ada dimasukkan waktu wudhunya di situ. Kenapa dimasukkan? Karena dia tak bisa wudhu sebelum masuk waktu. Mana tahu nanti terbaca, ingatlah pemahaman ini. Nah, kadang kalau kitabnya udah agak-agak Sabilal Muhtadin, nah bisa terbaca, muncul tuh pembahasan seperti itu. Perbedaan waktu idrak bagi orang yang sehat sama orang sahibut darurah. Keadaan yang seperti itu. Nah, sama, gila, pingsan. Pokoknya mani itu kan banyak. Mani itu haid, gila, pingsan, tadi. Qadhanya tetap. Haid itu diingat-ingat lah bagi wanita yang haid. Nah, lanjut kita. Dan masa sekurang-kurang haid sehari semalam, minimal haid itu sehari semalam. Kalau tak sampai sehari semalam, maka bukan haid dia. Walaupun terputus-putus, asal tidak lebih dari 15 hari, tapi cukuplah dia 24 jam sehari semalam itu, atau 24 jam. Maka tuh haid semua tuh. Misal, ada seorang wanita, tiap harinya keluar darah 2 jam. Habis itu berhenti. Besok keluar lagi 2 jam. Habis itu berhenti lagi. Besok 2 jam. Habis itu berhenti. Nah, sampai di hari kita bilang ke-13 lah misal. Di hari ke-13 2 jam berhenti, udah tak keluar lagi. Berarti 13 kali 2. Berapa tuh? 26. Haid bukan tuh? Haid semua tuh. Karena 26 jam. Itu haid semua tuh berarti. Nah, sebenarnya kalau ikut pendapat yang kuatnya, dia sholat, yaitu sholatnya dalam keadaan haid berarti. Nah, ada itu tadi. Jadi kalau cukuplah 24 jam, barulah itu disebut sebagai haid. Tapi kalau nggak cukup, bukan haid. Tiap hari keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, sampai 14 hari keluar, terakhir nggak keluar lagi. 14 berarti baru 14 jam. Nah, baru 14 jam berarti bukan haid. Nah, begitulah. Nah, jadi minimalnya haid itu sehari semalam. Nah, ini harus diketahui. Nah, minimal kita pelajari haid kita dulu lah. Karena memang yang haid itu bukan cuma manusia saja.
Hewan pun ada yang haid. Nah, ada beberapa hewan yang dikatakan mengalami haid. Cicak tuh haid tuh. Kelelawar haid nih. Kuda haid nih. Anjing haid nih. Kelinci haid nih. Nah, itulah diantara unta pun haid. Cuma tak tahulah apa sensitif juga kayak perempuan atau kayak mana lah, itu tak tahulah. Nah, ada cicak gampang merajuk, mungkin lagi haid lah. Tapi wallahu alam, apakah sama masanya seperti manusia? Tak dibahas pula oleh ulama. Masa haidnya unta minimal berapa, maksimal berapa tak dibahas. Tapi dikatakan ini adalah hewan-hewan yang mengalami haid. Masa disunatkan membunuh Ustaz? Hah? Kalau disunatkan membunuh yang cicak itu boleh? Boleh, tak ada masalah. Mau dia lagi haid, mau tidak, tak lagi masalah. Nah, bukan pula macam perempuan yang tak boleh ditalak ketika sedang haid. Nah, lagian pun dia haid, dia tidak, kita tak tahu. Nah, jadi paling tidak pelajari tentang haidnya manusia lah. Nah, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Nah, itu maksimalnya haid 15 hari 15 malam. Nah, dan yang ghalibnya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Betul Bu ya? Biasanya 6 sampai 7 hari Bu ya. Nah, jadi inilah yang ini hasil dari istiqra'nya Imam Asy-Syafi'i. Istiqra' itu artinya penelitian. Hasil dari penelitian Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i ini istrinya banyak? Imam Syafi'i ini istrinya 11. Bukan sekali pakai. Nah, meninggal, menikah lagi, atau bercerai, menikah lagi. Tapi istrinya dijadikan bahan untuk berijtihad. Diperhatikannya, mungkin istri pertama, dek berapa masa haid sekian, berapa masa ini sekian. Akhirnya dengan sebab itu jadilah beliau bertambah ilmunya. Begitu ulama dulu. Istrinya pun akhirnya dibuat sebagai perbandingan atau sebagai alat untuk menentukan hukum ijtihad tentang masalah haid ini. Nah, jadi kalau dipandang dari masalah haid, memang Imam Syafi'i agak lebih detail dalam membahas masalah haid ini. Nah, riwayat lain Allah alam lah. Itu dulu saya belum pernah baca tentang masalah itu. Tapi disampaikan oleh almarhum Mu'alim Alam Syah bahwa istrinya Imam Syafi'i itu sampai 11 orang. Nah, jadi sehingga membuat kemampuan penelitian Imam Syafi'i masalah haid ini agak lebih jelas dibanding yang lain. Nah, jadi minimal sehari semalam, maksimal 15 hari 15 malam, dan yang ghalibnya 6 hari 6 malam. Yang ghalibnya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Bermula sekurang-kurang toharoh, yaitu perceraian antara dua haid 15 hari 15 malam. Minimal haid dengan haid berikutnya itu harus berjarak 15 hari 15 malam. Kalau belum berjarak seperti itu, maka itu berarti masih lanjutan. Misal ada perempuan keluar darah 6 hari kemudian berhenti. Habis itu 5 hari kemudian berhenti 5 hari, keluar lagi 2 hari. Berarti antara darah yang satu dengan darah berikutnya cuma selangnya 5 hari. Maka ini belum dianggap haid baru, tapi dia masih haid lanjutan. Ditambahkanlah semua. 2 tambah 5 tambah 6, 13. Berarti haidnya 13 hari. Kalau mengambil qaulus sahbi. Nah, karena ada dua istilah, qaulul laqati dan qaulus sahbi. Qaulus sahbi itu adalah yang menganggap masa suci di antara dua haid itu sebagai haid juga. Masa kosong dari dua haid yang tersendat lah, bahasanya begitu. Kayak tadi, keluar darah 6 hari, berhenti 5 hari, keluar lagi 2 hari. 5 hari yang berhenti itu menurut qaulus sahbi itu termasuk haid. Kalau menurut qaulul laqti itu termasuk suci, maka semua ibadah yang dilakukan di situ itu sah.
Tapi kalau menurut qaulus sahbi, ibadah yang dilakukan di situ itu tidak sah. Biasanya yang terasa itu ya di masalah puasa. Kalau di sholat, karena dia tak wajib qadha, tak ada masalah. Yang udah dia sholatkan di situ tak ada masalah tentang puasanya. Walaupun dia sudah puasa di situ, kalau menurut qaulus sahbi, maka dia tetap wajib qadha karena itu adalah masa haid. Nah, itu sudah kita bahas yang lalu. Nah, dan tiada had. Sebelum ke situ, tapi seandainya ini lanjutan tadi ya. Ada seorang wanita keluar darah 6 hari, kemudian berhentilah, kita bilang 15 hari atau 16 hari, baru keluar lagi darah, maka yang berikutnya ini bukan sambungan dari yang sebelumnya, tapi dia haid baru. Kenapa? Karena jedanya sampai 15 hari. Minimalnya 15 hari. Nah, maksimalnya berapa? Dan tiada had bagi sebanyak-banyaknya. Kalau masa suci tak ada. Keluar 6 hari, berhenti 4 bulan, habis itu baru keluar lagi. Ya bisa, begitu, nggak ada masalah. Karena masa suci itu tidak ada batasnya. Masa suci tidak ada batasnya. Nah, jadi di sini dan tiada had sebanyak-banyaknya. Dan terkadang setengah perempuan tiada haid. Ya, ada beberapa perempuan yang tidak mengalami haid dari lahirnya. Dari lahir sampai mati itu tidak mengalami haid. Di antaranya adalah putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, dari Sayyidatuna Fatimah itu tidak mengalami haid. Nah, tidak pernah mengalami haid. Nah, kalau yang begini seandainya diceraikan langsung ambil 3 bulan. Kenapa? Karena tak pernah haid sama sekali. Tapi kalau pernah sekali saja, tunggu nanti umur 50 tahun baru ambil 3 bulan. Nah, kalau sekali saja pernah haid, maka ayisahnya meneposnya itu di usia 50 atau 60 lah pendapat yang kuat. Nah, asal pernah haid sekali saja. Tapi kalau sama sekali belum pernah haid sekalipun, diceraikan, maka langsung boleh ambil pakai iddah 3 bulan. Tapi misal usia 15 tahun sampai usia 20 tahun itu pernah mengalami haid. Nah, lalu ternyata habis itu tak pernah lagi haid. Usia 27 tahun diceraikan dia sama suaminya. Boleh ambil 3 bulan? Tak boleh. Tunggu nanti. Sampai usia ya yang paling cepatnya itu 50. Ada 55, ada 60. Nah, khilafnya 3, 50, 55, 60. Nah, kalau masa kosong haid diceraikan, ya iddahnya tetap lihat dia udah pernah haid dulu belum? Udah. Ya diceraikan boleh saja. Iddahnya tunggulah haid 3 kali suci. Memang dia tak haid, udah berhenti, tapi dulu sempat haid, tunggu nanti sampai 50 tahun. Nah, baru ambil 3 bulan. Ini yang payah nih. Maka kalau ditanyakan, bolehkah disuntik supaya cepat keluar haidnya? Boleh. Nah, boleh suntik supaya keluar haidnya. Biar habis masa iddahnya. Menunggu sampai 50 tahun. Kalau diceraikan 27 tahun, mau kawin lagi gampang dia. Tapi menunggu sampai 50 tahun lagi, wah siapa yang mau? Udah sebegitu. Jadi makanya dia suntiklah biar haid 3 kali suci nanti kawin. Boleh kalau seandainya seperti itu. Tapi memang agak payah ini suaminya menceraikan. Karena begini, tak boleh menceraikan wanita di masa suci yang sudah pernah dijima. Dia suci terus. Dan dia sudah pernah jima pasti. Nah, agak bahaya nih ceraikannya. Nah, kalau seandainya seperti itu. Itu yang belum dapat saya misal lah, ada perempuan begitu. Dia sudah sempat haid, tapi habis itu di usia 20 tahun mampet darah haidnya. Berarti kan masa suci itu. Menikah kan pernah jima tuh. Kalau suaminya betul tak cocok, apa hukum mentala istri di masa suci tapi udah pernah dijima? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Tapi memang ini orang suci terus nih. Masa nunggu 50 tahun kan gitu. Nah, belum dapat nasnya lagi. Nanti jawab dibaca. Ada nggak khusus masalah itu? Diberi keringanan bagi suami. Nah, wah kalau kayak gini deh kayaknya bagus, Bang. Kalau abang mau ceraikan, ingat, aku ini suci.
Dan di masa suci ini aku udah pernah bang jima. Kapan kok memang bangsa yang tak haid setelah menikah? Dulu aja kok haid. Nah ini kan payah nih. Paham maksudnya nih? Nah, jadi inilah yang memang agak dimuskilkan. Nah, ingat lagi-lagi ya. Tak boleh menceraikan istri di saat dia suci, tapi di masa suci itu sudah sempat terjadi hubungan badan. Sudah sempat terjadi hubungan badan. Kalau kata guru kami, Syekh Nuruddin, hikmahnya pertama, supaya jelas. Dia ambil iddah suci atau ambil iddah hamil. Kalau udah pernah dijima, kemudian ditalak. Ini kan masih ragu nih, hamil enggak nih? Kalau hamil berarti iddahnya nanti sampai melahirkan, kan gitu. Kalau seandainya nggak hamil, iddahnya 3 kali suci. Pertama itu hikmahnya, supaya pasti. Nah, yang kedua, supaya memang kesannya perempuan itu dihargai. Walaupun ditalak, dihargai. Mohon maaf, kalau habis dijima baru diceraikan, seolah macam disempatkannya dulu sekali dipakai baru diceraikan. Nah, jadi memang betul-betul talak dalam keadaan perempuan itu bersih lah. Nggak disempat-sempatkan dulu seperti itu. Nah, itu seolah tidak menghargai si wanita tadi. Nah, ya bahasa kasarnya, ya sempatnya pula habis manis sepah dibuangnya dulu gitu. Jadi biar suci dulu. Nah, sudah suci belum dia sentuh, di situ dia talak. Kalau mau begitu. Nah, itu laki-laki yang bagus. Kalau seandainya seperti itu. Nah, jangan udahlah terakhir kali lah habis ini ku talak. Nah, itu terasa betul dia merendahkan wanita tadi. Itu kata guru kami, Syekh Nuruddin. Tak boleh. Nah, kalau mau seandainya dijima, tunggu lagi. Haid dia, suci lagi, baru ceraikan di situ. Nah, kalau seandainya dia jima lagi, tunggu lagi. Sampai betul-betul di masa suci itu tak pernah dia jima. Nah, ada itu tadi. Seolah habis manis sepah dibuang betul. Nah, ini kita bercerai nih dek ya. Nah, kita ini kan ada rencana mau bercerai. Itu kan kalau bahasa gitu belum jatuh. Tapi ya perpisahan lah dia. Nah, ya mana boleh pula begitu? Nah, seolah perempuan tadi tak dihargai. Nah, habis lakukan itu baru cerai. Nah, itu kata guru kami sebagai hikmahnya. Nah, memang perceraian itu sudah tak ada lagi kecocokan, bukan disempat-sempatkan untuk yang seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, dan masa sekurang-kurang nifas 1 lahzah jua. Kalau minimalnya nifas itu sesaat jua. Nah, habis melahirkan keluar darah setetes 2 tetes, ya yang setetes 2 tetes itu nifas. Habis itu berhenti, ya udah tetap setetes 2 tetes itu nih nifas. Kalau haid kan tidak ya. Nah. Hitungan detik, Ustaz, apa bisa detik itu? Boleh lah, detik itu. Ada yang lebih bawah dari detik lagi pun boleh itu. Pokoknya selahzah itu sesaat. Bahasa yang pas itu di sebagian kitab bukan lahzah, majjah. Majjah itu artinya kayak orang ludah, selepeh begitu. Nah, jadi seandainya seperti itu pun lah keluar setelah melahirkan, itu pun nifas. Nah, itu tadi. Ya bahasa kita apa? Selepehan. Kalau dia majjah itu gitu. Keluar gitulah. Nah, sekedip mata pun boleh lah. Tapi memang saya lebih suka bahasa majjah tadi. Majjah itu kayak orang meludah gitu, cek gitu dah. Nah, itu saja pun sudah dianggap sebagai nifas. Nah, dan jikalau sedikit darahnya sekalipun, walaupun sedikit, nah setengah tetes, seperempat tetes, ya itu darah nifas itu namanya. Nah, melahirkannya itu membuat seorang wanita dikatakan junub. Disambung darah nifas, maka dia berhadas besar juga. Seandainya ada wanita melahirkan tanpa darah nifas, dia tetap wajib mandi. Kalau ada perempuan melahirkan bersih, tak ada darah, tak keluar darah nifasnya sedikit pun, wajib mandi nggak dia? Wajib. Kenapa? Karena wiladah diantara min asbabi min mujibatil ghusli, di antara perkara yang mewajibkan mandi. Kenapa melahirkan mewajibkan mandi? Karena anak yang dilahirkan terbentuk dari percampuran mani suami dan mani istri. Maka ketika lahir anak berarti keluar mani. Maka wajiblah dia mandi. Itu jalannya, hikmahnya. Kenapa wiladah mewajibkan mandi?
Tapi pada umumnya normalnya seorang wanita ketika dia melahirkan disusul dengan darah nifas. Maka nanti mandinya, nunggu darah nifasnya berhenti. Pokoknya begitulah semua. Ada orang jima suami istri melakukan hubungan badan. Pas habis melakukan hubungan badan, haidlah istrinya. Kapan mandinya? Nunggu darah haidnya berhenti. Terangkatkah dua-duanya? Terangkat. Seandainya terkumpul banyak sebab yang mewajibkan mandi, ya udah dengan sekali mandi udah terangkatlah. Nah, jadi selahzah tadi itu minimalnya.